warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Amin Tarujatin, CGP Angkatan Kelima SMP Negeri 1 Pacitan dalam aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Video ini terbagi dalam 3, yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. KD-nya apa Bu? Terkait dengan dinamika, menganalisa dinamika nilai kampus sesuai dengan perkembangan zaman dan menyusun dan menyajikan hasil diskusi tentang dinamika nilai kampus sesuai dengan perkembangan. Metodenya apa Bu? Untuk ini saya menggunakan metode discovery learning dengan kajian secara mendalam, metode learning dengan secara kolaboratif atau berkelompok. Diferensiasi apa belum? Kegiatan intinya menggunakan discovery learning, berarti anak-anak itu melihat video pembelajaran dan yang terkait dengan materi, kemudian mereka berdiskusi untuk menemukan masalah-masalah terkait dengan materi, kemudian kelompok yang akan kelompoknya kelompoknya 4 anak dari satu yang satu kelas itu ada. Setelah itu kelas diskusi kelompok itu kolaborasi atau presentasi ya tiap kelompok gitu kan. Jadi nanti waktu praktek di kelas saya masuk kelasnya Bu Lintang ini, titik poinnya adalah menanamkan kolaborasi. Terima kasih Bima, nanti kita ketemu di kelas. Contoh-contoh perilaku positif terhadap penerapan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar itu kemarin sudah Bulan sampaikan yang lewat PPT kemarin. Jadi kalian bisa mencari di situ. Semuanya sudah ada, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara. Semuanya sudah lengkap. Kalian memilah-milah mana yang pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, dan pokok pikiran Pagi, Bu Imbang, Bu Lili. Hari ini kita mau bincang-bincang diskusi pasca observasi saya mengunjungi kelasnya Bu Imbang minggu lalu. Nah, sebelumnya Bu Imbang, sebelum kita masuk ke sesi pasca observasi, ada yang perlu saya katakan lagi bahwa dulu sebelum observasi, Bu Imbang itu menyampaikan unek-uneknya tentang kelas 9H ya. Gimana, tolong unek-uneknya dulu gimana, terus refleksinya setelah di kelas itu bagaimana gitu. Untuk Bu Imbang di kelas dulu, jadi direfleksi gitu. Jadi begini, kemarin itu saya di kelas 9H kebetulan kan materinya itu tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila yang anak-anak itu kemarin itu saya minta untuk berdiskusi kelompok, jadi kolaborasi dulu untuk mereka mencari permasalahan dari materi itu dan kemudian memecahkannya. Nah, ternyata setelah diskusi selesai dan mereka mempresentasikan, itu ternyata kok dari 4 kelompok itu kurang interaktif gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu hanya mendengarkan saja teman-temannya menyampaikan hasil presentasinya, tapi tidak ada komunikasi timbal balik. Jadi sudah saya minta untuk anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang di depan, ternyata mereka diam saja. Jadi intinya
kurang atau tidak interaktif. Itu permasalahan pokoknya di situ. Jadi ini sudah kita bahas waktu sebelum Bunda membuat rencana aksi di kelas observasi. Nah, kemudian berikutnya permasalahan itu diatasi dengan rencana aksi yang sudah dibuat Bunda sendiri, dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Itu di pertemuan itu Bunda tolong direfleksi setelah menerapkan aksi-aksinya mengatasi masalah itu gimana Bunda kemarin? Nah, Hari Senin ya kemarin. Setelah itu kemudian saya berpikir kenapa kok ini anak-anak tidak interaktif? Apakah karena anak-anak yang presentasi itu di depan karena mereka tidak menggunakan media, hanya membacakan hasil diskusinya saja? Maka kemudian di pertemuan berikutnya anak-anak saya minta untuk lebih bervariatif dalam menyampaikan hasil presentasi dengan mereka membuat hasil presentasi itu dalam bentuk PPT atau disertai gambar atau video. Nah, ternyata setelah itu dilaksanakan di kelompok berikutnya, minggu berikutnya itu sudah berubah. Jadi berbeda sekali dengan di pertemuan yang pertama. Anak-anak lebih komunikatif, lebih interaktif. Dari kelompok lain itu banyak yang bertanya, semacam itu. Jadi itu lebih menarik. Akhirnya ya, lebih menarik, lebih interaktif, dan menjadi lebih hidup. Jadi waktu saya mengobservasi di kelas 9H memang kenyataannya seperti itu Bimbang. Saya melihat keluarnya Bimbang sebelumnya kayaknya nggak terjadi. Jadi dengan diskusi kemudian mempresentasikan dengan berbagai media ya. Kemarin itu Bimbang pakai media apa kemarin? Kemarin itu anak-anak dengan PPT-nya sendiri ya, PPT-nya sendiri, mereka membuat sendiri, terus ya. Iya, betul. Terus disertai juga ada yang gambar-gambar, ada yang membuat video singkat gitu. Terus kemudian ada yang juga dengan sistem itu loh Bu, membuat semacam hasil presentasinya kemudian ditempelkan di papan. Oh iya, belajar ya kemarin saya lihat belajar ke kelompok yang menempel di dinding gitu ya. Saya lihat menarik sekali kemarin Bimbang. Jadi apa yang dilakukan Bimbang waktu sebelum observasi, waktu observasi ternyata nggak terjadi. Jadi di kegiatan pembelajaran di pertemuan kedua di kelas 9H terjadi interaktif, siswanya aktif, Bimbang bisa memanajemen kelas dengan baik. Nah, itu yang saya amati juga seperti itu Bimbang, catatan saya seperti itu. Jadi sudah berhasil Bimbang. Sudah berhasil mengembangkan kompetensinya, memanajemen kelas, membuat siswa kolaborasi dan diskusi dan aktif. Jadi masukan saya apa ya, dipertahankan aja itu dan dilaksanakan di kelas-kelas yang lain ya, yaitu Bimbang ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih. Akhirnya perbincangan kita hari ini mencapai sebuah kesimpulan bahwa Bimbang berhasil ya dalam meningkatkan nilai kolaborasi, diskusi, keaktifan siswa di kelas. Tujuan Bimbang untuk manajemen di rubrik ini memanajemen kelas dengan baik itu Bimbang sudah mencapai. Oke, sip. Semoga sukses di pembelajaran di kelas yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau sendiri memberikan keterangan.